Shalom, selamat pagi semuanya, selamat Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Kami dari tim Miracle Healing mengadakan program kesembuhan ilahi. Kami ada di channel YouTube dan ada juga di WhatsApp, ada juga di Facebook kami. Nah, saya sebagai host, saya Evangelis Edi Susanto, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya program ini berasal dari Engkau saja, Bapak. Kami percaya setiap anak-anak-Mu, orang-orang yang mendengarkan, melihat program ini, akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, program ini benar-benar berasal dari Engkau saja. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Kau ambil alih semuanya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia. Berkati setiap orang yang mendengarkan program Miracle Healing ini, Tuhan, akan mengalami miracle, benar-benar mujizat kesembuhan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, ada terobosan-terobosan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, pada pagi ini saya akan mengambil tema rahasia kesembuhan ilahi. Saudara, kenapa kok ada rahasia kesembuhan ilahi? Karena apa, saudara? Banyak orang yang sudah didoakan tidak mengalami kesembuhan. Bahkan, saudara, iman mereka menjadi rontok, saudara. Bahkan mereka sampai sekarang, saudara, tidak percaya sama Tuhan lagi. Dia kecewa. Dia sudah mengikut Tuhan begitu lama, saudara. Dan mengalami sakit penyakit. Masalah demi masalah terjadi terus. Ya, saudara, banyak orang yang berkata, saya sudah lama sekali ikut Tuhan. Tetapi kehidupan saya seperti ini saja. Dengarin saudara program ini, saudara, supaya saudara terbuka selubung-selubung di mata saudara, di pikiran saudara, supaya dirontokkan oleh firman Tuhan. Supaya saudara mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Dulu saya pun juga mengalami hal yang sama, saudara. Saya sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tidak mengalami apa-apa. Tidak mengalami bisa perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Karena tidak mengerti firman Tuhan. Dulu saya sering hanya berdoa saja, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, sehingga tidak ada pondasi yang kuat. Sehingga iman saya rontok, saudara. Begitu juga saudara yang mengalami hal-hal yang seperti ini. Kenapa Tuhan saya sudah didoakan, tetapi kenapa kok tidak sembuh? Bahkan penyakit ini semakin menggerogoti tubuhku, semakin parah. Jawabannya hari ini, saudara. Iman saudara harus tetap kuat, saudara. Iman yang supranatural, saudara. Nah, iman bagaimana, saudara? Di dalam Lukas 17 ayat 6, Tuhan berkata seperti ini. Sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Artinya apa, saudara? Iman sebiji sesawi saja. Iman yang sungguh-sungguh, saudara. Tidak usah iman yang besar. Tuhan tidak mengendaki iman yang besar. Tetapi memang harus ada iman yang besar juga, ya saudara. Di situ, saudara. Tuhan hanya ingin butuhkan iman yang kecil saja seperti biji sawi. Engkau akan bisa memindahkan gunung juga, saudara. Nah, di sini rahasianya, saudara. Saudara harus baca kebenaran firman Tuhan, saudara. Saudara harus mendengar firman Tuhan supaya iman itu timbul, saudara. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Itu bukan iman, itu sugesti. Jadi sugesti itu seperti orang jual obat. Ya, lihat dulu, mendemonstrasikan, ya saudara. Ini obat parum kocok, ya atau digosokkan, kesel langsung hilang saudara. Nah, saudara langsung beli, saudara. Tetapi iman itu tidak melihat namun percaya. Thomas, dia bilang gini, sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya dan ke lambungnya, Thomas tidak percaya. Akhirnya Tuhan datang, saudara. Begitu Tuhan menemui Thomas, sekarang jarimu tucukkan. Dan akhirnya Thomas baru percaya. Dan Yesus berkata apa? Berbagailah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman, saudara. Bahkan Yohanes 14 ayat 12 berkata, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Artinya apa? Pekerjaan Yesus itu bisa kau lakukan. Bahkan lebih besar loh, Yesus sendiri bilang seperti itu, saudara. Itu butuh iman sebiji sesawi saja, saudara. Mungkin saudara selama ini sakit, tidak kunjung-kunjung sembuh. Bahkan saudara mengalami trauma, desperate, saudara. Pesimis sudah, percumalah saya ikut Tuhan. Saya sudah berdoa, kalau saya ditanya, kau sudah berdoa? Sudah, aku sudah berdoa. Tetapi kenyataannya tidak sembuh-sembuh. Dengerin hari ini, saudara akan mengalami kesembuhan ilahi. Jangan sampai imanmu rontok. Banyak orang yang saya temui yang kena kanker. Banyak yang meninggal, kenapa, saudara? Karena imannya rontok, saudara. Dia takut dengan sakit penyakitnya. Sehingga apa? Membuat dia ketakutan. Dan akhirnya mati. Ditipu oleh iblis. Setan itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang memberi hidup dan memberi kelimpahan. Jangan sampai iblis setan itu mencuri apa? Damai sejahteramu, sehingga saudara ketakutan. Dan saudara bisa dibunuh apanya? Kepercayaanmu kepada Yesus. Dan membinasakan kau dengan mudah, saudara. Nah, pagi ini saudara dengerin kebenaran firman Tuhan. Firman itu yang akan memerdekakan saudara, yaitu iman saudara. Bagaimana supaya iman timbul, saudara? Saudara baca kebenaran firman Tuhan setiap hari, seperti di dalam Mazmur 1, ayat 2-3. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tak pernah layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya pasti berhasil. Saudara harus merenungkan. Tidak hanya di batin, saudara. Saudara kalau baca firman Tuhan, saudara diperkatakan. Amin, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara harus memperkatakan, membaca firman Tuhan. Diperkatakan, saudara. Matius 4 ayat 4 juga berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara. Jadi saudara harus sungguh-sungguh mulai berkata, baca firman Tuhan dengan keras-keras, supaya iman saudara tumbuh. Saudara, bahkan di situ ada intimidasi. Kenyataannya kamu tidak sembuh, kau sudah dikemo 5 kali, tetap saja dikemo sampai habis. Saudara dilawan dengan firman Tuhan. Dilawan dengan perkataan yang positif. Hai, suara-suara. Dengerin ya. Aku anak Allah yang hidup. Tuhan sudah menyembuhkan aku. Aku percaya. Tubuhku bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam tubuhku. Roh yang ada di dalam tubuhku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Sehingga sakit penyakit tidak betah dalam tubuhku. Karena ada Roh Kudus. Saudara katakan itu. Nanti akan terjadi mukjizat, saudara. Mulai buka, saudara. Mulai dibuka sulbung-sulbung saudara sama Tuhan pagi ini. Saudara yang mendengarkan, saudara, tangkap ini sungguh-sungguh, saudara. Saudara akan mengalami mukjizat besar, saudara. Saya waktu sakit kena diabetes, umur 25 saya harus suntik insulin, saudara. Sudah parah, saudara. Saya opnam 20 hari di Bethesda waktu itu. Sudah sampai masuk ke mata saya, sehingga saya pandangan sudah kabur sekali. Jarak 1 meter saya sudah tidak kelihatan, saudara. Di situ saya berdoa, saya protes dengan Tuhan. Tuhan, mana kuasamu Tuhan? Waktu itu saya belum tahu rahasia kebenaran firman Tuhan. Engkau mati di kayu salib, katanya tidak hanya menebus dosaku, bilu-bilumu katanya menyembuhkan aku. Tapi kenapa aku kok sakit gula Tuhan, diabetes? Saya harus suntik insulin setiap hari, bahkan malam, saudara. Mau makan selalu suntik, saudara. Disitulah, saudara, saya kemudian merenungkan firman Tuhan. Saya belajar, saya baca firman Tuhan, iman saya tinggi. Dan akhirnya saya menemukan formula yang luar biasa seperti saya kata-kata. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Dan Roh Kudus ada di dalam tubuhku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalam tubuh. Roh yang ada di dalam tubuhku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Hari ini aku perkatakan pankreasku. Aku beri roh kehidupan berdasarkan kitab Yohanes 6 ayat 63. Catat ini, saudara.
Perkataanku roh dan hidup yang memberi kehidupan, saudara. Akhirnya saya beri kehidupan pankreas saya. Saya selalu katakan, hai pankreas, aku beri kehidupan. Di dalam nama Yesus, aku berkati pankreasku. Pankreasku dapat mengeluarkan hormon insulin dengan baik. Sehingga aku tidak pernah suntik insulin lagi. Sehingga gula darahku normal. Dan puji Tuhan, saudara. Apakah langsung saya berdoa langsung mengalami? Tidak. Bertahun-tahun, 3 tahun lebih saya baru mengalami kesembuhan sampai sekarang. Waktu itu umur saya 25 dan sekarang saya sudah umur 50 tahun. Saya mengalami mujizat yang luar biasa. Tuhan sembuhkan pankreas saya. Saya setiap hari, setiap pagi saya kata ke pankreasku, aku berkati, aku mencintai engkau. Aku butuh engkau pankreas. Aku beri kehidupan dalam nama Yesus. Engkau hidup kembali, engkau dapat mengeluarkan hormon insulin dengan baik dan gula darahmu menjadi normal 120 sebelum makan dan setelah makan paling tinggi 160. Memang 160 itu masih tinggi, tetapi nggak apa-apa, saudara. Ketimbang 500, saudara, waktu itu. Ya, saudara, mengalami kesembuhan. Dan ini saya praktekkan. Saya menjadi hamba Tuhan. Ada teman saya, ibu-ibu, gagal ginjal. Dia video call dengan saya, Pak Edi, saya gagal ginjal, saya harus cuci darah. Dokter Semarang Karyati sudah ngomong, harus cuci darah besok. Sudah dites semuanya, kreatinnya tinggi, ureumnya semakin tinggi, bengkak-bengkak itu saudara kakinya, wajahnya bengkak-bengkak. Karena racunnya tuh tidak bisa disaring oleh ginjal. Kemudian saya doakan saudara, saya ajari berdoa, bukan saya doakan. Saya ajari berdoa, begitu saudara juga tangkap ini doa ini. Saya katakan, hai pankreas, aku beri, hai ginjal, aku beri kehidupan kau dua-duanya. Dalam nama Yesus, ginjalku sehat, ginjalku kuat, ginjalku cantik. Seperti pada waktu penciptaan. Ginjalku bekerja lagi. Aku beri roh kehidupan, karena perkataanku roh dan hidup. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam tubuhku. Sehingga sakit penyakit tidak betah dalam tubuhku. Ginjal, dalam nama Yesus, hidup kembali. Engkau berfungsi lagi 100%. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi, saudara? Enggak ada seminggu, loh, saudara. 2 hari atau 3 hari. Dia perkatakan. Mujizat besar terjadi. Luar biasa. Dia mengalami kesembuhan. Ginjal itu hidup kembali. Terakhir mau dicuci darah, saudara. Kreatinnya itu ngedrop. Tinggal 0,75, nggak salah, saudara. Dan uriumnya itu ngedrop hampir berapa itu? Kecil sekali, sedikit. Urium itu kan sampah-sampahnya, saudara. Dokternya kaget. Loh, ini ginjal ini berfungsi lagi. Padahal ini sudah mati ginjalnya, sudah hitam atau apa, saudara. Saudara, di situ Tuhan bisa menghidupkan. Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam tubuh. Iman saudara. Jadi saudara percaya sama Tuhan. Banyak yang kena sakit kanker, banyak mengalami kesembuhan, saudara. Begitu saya ajari berdoa, bukan saya yang mendoakan, saya ajari dia berdoa. Supaya dia mengalami, saudara. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Hai roh kanker, engkau pergi dari tubuhku. Engkau salah alamat masuk dalam tubuhku. Catat ini, saudara. Saya ajari doa yang luar biasa. Doa yang menggoncang surga, saudara. Sehingga, saudara, tangan Tuhan bekerja luar biasa. Tangan Tuhan menyentuh saudara. Mengalami miracle. Mengalami mujizat. Apalagi dengan keuangan, saudara. Saudara pasti, saudara. Saudara akan mengalami terobosan-terobosan keuangan. Di tahun 2022 katakan tahun yang berkat melimpah. Tahun ini memberkati aku. Sungguh-sungguh. Dompetku penuh isi dengan uang. Bapakku kaya raya, aku pun juga kaya raya. Katakan itu, saudara. Bahwa perkataanku roh dan hidup. Saudara akan mengalami mujizat luar biasa, saudara. Kalau saudara baca di dalam Matius 9, ayat yang 20. Bagaimana seorang ibu ini 12 tahun mengalami pendarahan. Saya percaya orang ibu ini kaya raya. Dia datang ke dokter, ke tabib-tabib, tidak mengalami kesembuhan. Bahkan semakin parah, saudara. Berarti kanker stadium lanjut, stadium 4. Akhirnya apa? Dia mendengar Yesus, kabar tentang Yesus. Bahwa dia Jehovah Rafa, dia bisa menyembuhkan. Ibu ini belajar seperti saya waktu itu, saudara. Dan dia menemukan Yesus yang luar biasa, saudara. Waktu Yesus datang, dikerumuni banyak orang. Ibu ini tidak patah semangat, imannya selalu kuat. Dia terobos barisan-barisan itu, saudara.
Apa yang terjadi, saudara? Ibu ini berkata, asalku jamah jubah jumbanya saja, aku pasti sembuh. Dan ibu ini mengalami kesembuhan ilahi, saudara. Karena apa? Dia mengerti. Dan akhirnya Yesus menoleh ke belakang. Siapa yang menjamah aku? Sehingga ada tenaga yang keluar dari tubuh. Ibu ini tersungkur, saudara. Saya yang menjamah. Yesus berkata apa? Ibu, iman ibu yang menyelamatkan. Bayangkan, saudara. Saudara kalau tidak punya iman, berarti apa? Saudara kalah. Saudara akan sia-sia, saudara. Saudara. Mulai hari ini, tahun 2022, ayo bangkit, saudara. Melalui program Miracle Healing ini, saya membuat program ini cukup lama. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Mampukan aku membuat program ini. YouTube, di Facebook. Untuk menceritakan tentang kasih-Mu Tuhan. Tentang setiap firman yang hidup ini benar-benar bisa melekat di hati setiap anak-anak. Membuka selubung-selubung di matanya, di pikirannya Tuhan. Sehingga dia mengalami Tuhan lebih lagi. Banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami Tuhan. Di dalam hidupnya tetap gini-gini saja. Saya sudah ikut Tuhan cukup lama. Tetapi kehidupanku cuma kayak gini-gini. Saya tidak pernah mengalami terobosan apapun juga. Saya belum pernah mengalami terobosan apapun juga. Hari ini, engkau tangkap kebenaran firman ini, saudara akan mengalami terobosan di tahun 2022. Amin, saudara. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. 10 orang kusta. Apa yang terjadi 10 orang kusta itu? Dia ketemu Yesus. Dia berteriak, Yesus, tahirkan aku, sembuhkan aku. Yesus bilang apa? Tunjukkan kepada imam-imam. Apakah waktu itu Yesus sudah menyembuhkan? Belum. Saudara baca sungguh-sungguh. Dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Di tengah jalan mereka menjadi sembuh. Di tengah jalan. Tidak waktu di depan Yesus. Waktu di tengah jalan dia sembuh luar biasa. Dan akhirnya yang 10 itu, saudara, yang satu hanya kembali kepada Yesus. Yesus berkata apa? Loh, tadi kan ada 10 yang aku sembuhkan. Kok kembali cuma 1? Kemudian yang satu ini berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau. Yesus berkata apa? Imanmu yang menyelamatkan engkau. Imannya ini, saudara. Ini orang yang belum percaya pada Yesus, hanya mendengar tentang Tuhan Yesus. Begitu juga perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dia hanya mendengar firman Tuhan. Saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh imanmu tetap kuat, saudara. Baca kebenaran firman Tuhan, renungkan itu siang dan malam. Seperti di dalam Mazmur 1, saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil, saudara. Di dalam masa-masa yang seperti ini, masa pandemi yang seperti kemarin, banyak anak-anak Tuhan yang tidak pernah membaca firman Tuhan yang mengalami kerontokan iman. Dan mereka mengalami gugur, saudara. Kalah berperang, saudara. Tetapi saudara yang sering merenungkan firman Tuhan, mengalami kuasa yang luar biasa, bahkan diberi kelimpahan, saudara. Pada pagi ini, saudara, tangkap ini rahasia firman Tuhan. Baca firman Tuhan diperkatakan, saudara. Diperkatakan. Firman Tuhan harus dibaca. Diperkatakan, direnungkan, supaya dengar telingamu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jangan dibatin. Ya, ada toh yang baca tidak diperkatakan, cuma dibaca, tapi tidak pernah masuk di alam bawah sadarmu. Sehingga tidak pernah menguasai hidupmu. Dan imanmu tidak pernah tumbuh. Saudara, saya dengan istri melayani orang-orang gila di pemerintahan, saudara. Di Yogyakarta. Saya domisili di Yogyakarta. Di Bina Laras saya kerja di sana. Saya mengabdikan diri saya, ya saudara, untuk menyembuhkan orang-orang gila, saudara. Dan puji Tuhan. Luar biasa firman itu, begitu kita sampaikan firman Tuhan. Banyak yang dijamah Tuhan dan mengalami kesembuhan. Sudah ada 40-50 orang gila sembuh, saudara. Dan itu benar-benar terjadi, saudara, dalam hidup saya, saudara, dan istri. Saya melayani sungguh-sungguh, saudara. Di situ Tuhan pakai saya. Pakai anak-anak saya pun juga untuk melayani orang-orang gila. Kalau saya melayani orang waras, saudara, orang yang tidak gila banyak sekali. Dan mengalami banyak mukjizat, apalagi orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan, saudara. Mengalami kesembuhan luar biasa. Dia dijamah Tuhan, dia sembuh dari gila. Seperti Tuhan Yesus waktu di Gerasa.
disembuhkan. Apakah Yesus iseng-iseng ke Gerasa? Tidak. Tuhan membuktikan, menunjukkan pada murid-muridnya. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, pada Yesus, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang aku lakukan. Bahkan lebih. Saya melakukan. Saya mencoba. Tuhan, aku percaya. Tubuhku bait Roh Kudus dan Roh Kudus ada dalam tubuh. Tanganku adalah tanganmu, Tuhan. Setiap apa yang aku sentuh dibuat berhasil dan beruntung. Amin, saudara. Mungkin usahamu, saudara, yang mungkin sepi. Katakan, usahaku semakin besar. Karena tanganku tangannya Tuhan. Aku jamah pekerjaanku dalam nama Yesus. Mengalami multiplikasi dalam nama Yesus. Katakan seperti itu. Saudara akan mengalami mujizat, saudara. Tangkap ini firman Tuhan. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali sia-sia, saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja, Matius 4 ayat 4. Tetapi setiap firman yang hidup, yang keluar dari mulut Allah, saudara. Jadi saudara kalau tidak pernah baca firman Tuhan dan tidak pernah melakukan, saudara mengalami kerugian luar biasa, saudara. Saudara cuma hanya berdoa saja tidak bisa. Saudara baca dan merenungkan, mendeklarasikan firman Tuhan akan terjadi di alam roh, menjadi alam nyata terjadi, saudara. Seperti doanya Tuhan Yesus. Apakah dia meminta? Tidak, saudara. Dia mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan. Bapa, aku bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena engkau selalu mendengar doaku. Terjadi mujizat. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Bapa, aku bersyukur terima kasih. Engkau selalu mendengar doa. Hei Lazarus. Keluar. Saudara. Mujizat, saudara. Saudara juga, aku bersyukur terima kasih Bapak engkau mendengarkan doaku. Terima kasih Bapak kau sudah sembuhkan aku, sudah pulihkan aku. Hari ini aku menang. Aku sudah sembuh Bapak dari sakit kanker. Dari sakit apapun juga. Akan terjadi saudara dalam hidup saudara. Yang pertama adalah iman. Tidak boleh rontok. Imanmu sebiji sawi saja engkau bisa memindahkan. Amin saudara. Yang kedua saudara, yang terakhir saudara. Mulut kita. Saya akan bacakan saudara di kitab Yakobus 1 ayat 26. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi saudara, setiap hari Minggu saudara ibadah, ya toh keluar saudara mulutnya tidak dikekang, selalu ngerasani orang, ya toh, selalu ngomong yang negatif, itu ibadahnya sia-sia. Tidak mengalami miracle healing, tidak mengalami mujizat Tuhan, tidak mengalami terobosan apa saja. Saudara coba cek, mungkin saudara tidak mengalami terobosan. Selama hidupmu sudah 40 tahun kau mengikuti Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, tidak mengalami mujizat apapun juga, bahkan hidupnya semakin susah. Jangan-jangan perkataan saudara, mulut saudara tidak bisa dikekang, saudara. Mulai Pak hari ini, tahun 2022, coba perkatakan yang bagus, saudara. Hidupku diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidupku ini. Aku bersuka cita di dalam hidupku. Di tahun 2022, tahun terobosan untukku. Tahun mujizat yang besar. Tahun penuaian jiwa-jiwa Tuhan ada padaku. Keluargaku dipulihkan. Istriku, anak-anakku. Luar biasa Tuhan. Mereka bersatu. Saudara katakan yang positif, saudara. Saudara akan mengalami mujizat, saudara. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka mengemakan akan memakan buahnya. Nah, saudara hari ini, mulai hari ini saudara berkata, mulai hari ini Tuhan, aku menguduskan mulutku Tuhan, lidahku Tuhan, supaya aku menerima berkat yang ilahi dari Tuhan. Aku percaya mujizat Tuhan nyata di tahun 2022 ini. Tahun penuh berkat. Tahun kesembuhan untuk tubuhku. Aku sudah dipulihkan, aku sudah disembuhkan melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Saudara harus mengucap syukur saudara. Saudara akan mengalami mujizat. Amin saudara. Biarlah firman ini tidak kami panjangkan, tetapi firman ini tetap akan mengalir terus seperti aliran air saudara. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Tangkap kebenaran firman-Mu, dengarkan sungguh-sungguh. Iman dan perkataan harus sejajar saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa,
untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Engkau urapi Bapa, Engkau jamah semuanya Bapa, baik yang sakit Bapa disembuhkan Bapa. Hari ini Engkau sudah menerima kesembuhan. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Yang kena cancer hari ini kau katakan, yuk kita berdoa. Tirukan doa. Tuhan Yesus, aku mengakui Engkau sebagai juru selamat. Engkau mati di kayu salib, tidak hanya menebus dosa. Bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Aku percaya tubuhku bait Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam tubuhku, sehingga sakit penyakit tidak betah dalam tubuhku. Hai sakit penyakit, engkau salah alamat masuk dalam tubuhku. Segala sakit penyakit keluar dari tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Yang cancernya pergi dalam nama, tinggalkan tubuhnya. Segala sel-sel yang memberontak mati seakar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Baik sel-sel yang sudah dikemo, sudah mati, akan bangkit lagi sel-sel yang baik. Dalam nama Yesus diganti sel-sel yang baik oleh Tuhan. Bapak, terima kasih karena tubuhnya adalah baik Roh Kudus, dan Roh Kudus yang membuat mujizat atas tubuhmu. Katakan tubuhku baik Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam tubuhku. Roh yang ada di dalam tubuhku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Percaya itu terjadi. Terjadi pagi ini. Terima kesembuhan, terima. Ya, terima. Kami percaya Tuhan. Mujizat sudah terjadi. Baik, saudara yang kena diabetes, hari ini kau katakan, hai pankreas, aku berkati pankreasku. Pankreasku bagus, pankreasku sehat. Aku beri roh kehidupan pankreasku. Di dalam nama Yesus, pankreasku bekerja lagi dengan baik. Dapat mengeluarkan hormon insulin dengan baik. Sehingga gula darahku normal kembali. Aku butuh engkau pankreas, aku berkati engkau. Engkau bekerja dengan baik. Di dalam nama Yesus. Yang sakit ginjal hari ini, engkau katakan cuci darah, omong kosong kalau aku cuci darah. Tubuhku baik Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam tubuhku. Hari ini aku perkatakan, hai ginjal, aku beri roh kehidupan. Ginjalku sehat, ginjalku pulih kembali, ginjalku bisa bekerja 100% kembali seperti waktu penciptaan aku. Dalam nama Yesus, perkataanku roh dan hidup. Karena tubuhku baik Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam tubuhku. Sehingga tubuhku sehat terus selama aku hidup di bumi. Dalam nama Yesus. Yang kena jantung, klep-klepnya bocor, mulai lemah klep. Dalam nama katakan, klep-klepku di jantung sehat semuanya, kuat semuanya, peredaran darahku lancar, jantungku dapat memompa darah dengan baik, dan oksigen sampai ke otakku, lancar semuanya, pembuluh-pembuluh darahku lancar semuanya, bersih dalam nama Yesus. Jantungku sehat, jantungku kuat, jantungku cantik, aku berkati jantungku. Dalam nama Yesus, jantungku diberkati dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk yang sakit migrain. Katakan, kepalaku adalah kepalanya Yesus. Yesus waktu dimahkotai sudah menebus aku. Melalui mahkota itu, segala sakit migrain, vertigo keluar dalam nama Yesus. Pergi dari kehidupanmu. Segala roh-roh, spirit yang menyebabkan engkau sakit, tinggalkan tubuh anak-anak yang mendengar program ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat sudah terjadi. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini Tuhan, mengalami kesembuhan pagi ini Tuhan. Kami percaya segala selubung-selubung di matanya, selubung-selubung di pikirannya dirontokkan, dibukakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap anak-anak-Mu yang mendengar program Miracle Healing mendapat mujizat. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati program ini Tuhan. Terus program ini Kau berkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mengalami kesembuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui program ini. Terus Tuhan berbicara melalui program Miracle Healing ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami dari Miracle Healing terima kasih pada saudara. Saudara ingin didoakan, boleh saudara nanti chat ya saudara di YouTube ya saudara, atau saudara bisa masuk di program Miracle Healing. Saudara bisa buka di Facebook saudara, alamat saya Miracle Healing. Di situ saya ada, di situ ada foto-foto saya dan keluarga saya waktu melayani orang-orang gila, melayani orang-orang sakit. Di situ saudara, semuanya ada di situ. Saudara boleh nanti chat di situ. Melalui message juga, messenger saudara, boleh nanti kesaksian juga setelah saudara mendengar program ini saudara. Program ini masih terus kami akan benahi karena ini baru saudara, kami harus sering edit juga, mungkin banyak kesalahan-kesalahan dari program ini, masih banyak kekurangan, maafkan semuanya, kami akan berikan yang terbaik untuk saudara supaya saudara mengalami mujizat-mujizat.
Terima kasih banyak saudara. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.